Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan memberkati dan memelihara kami sepanjang malam. Dan pagi hari ini Tuhan, kami beroleh kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. Tuhan berikan kami pengertian, pemahaman akan firman-Mu, sehingga ketika kami membaca firman Tuhan, kami boleh memahami dan mengerti, serta kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita membaca firman Tuhan dari Titus pasal 1 ayat 1-9. Kita renungkan firman Tuhan dengan judul Hidup di dalam Kebenaran Kristus. Titus 1 ayat 1-3, demikian firman Tuhan. Dari Paulus, hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus, untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang nampak dalam hal ibadah kita. Dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal sebelum permulaan zaman, sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta, dan yang pada waktu yang dikehendakinya telah menyatakan firman-Nya dalam pemberitaan Injil yang telah dipercayakan kepadaku sesuai dengan perintah Allah Juru Selamat kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai umat pilihan Allah, kita hidup dalam kebenaran Allah. Orang yang hidup di dalam kebenaran harus berkata dan bertindak dengan benar serta berpikir di dalam kebenaran sesuai dengan firman Tuhan. Berkata dengan benar artinya setiap ucapan kita itu dapat dipertanggungjawabkan. Surat ini ditujukan kepada orang-orang pilihan Allah supaya mereka memelihara iman dan pengetahuan akan kebenaran. Sebagai orang beriman, kebenaran kita nampak dalam hal ibadah, yaitu sikap dan tindakan kita yang menyembah Allah. Dalam surat ini, Paulus menasihatkan para pemimpin jemaat agar memegang teguh iman akan Kristus dan hidup dengan baik dan diatur dengan syarat serta ketentuan yang benar sesuai dengan penentuan dan penilik jemaat. Meskipun banyak tantangan, namun iman mereka akan Kristus tetap kokoh dan sikap perilaku mereka sesuai dengan kehendak Tuhan. Demikian pula kita sebagai bagian dari orang-orang yang hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan beragam pola pikir dan gaya hidup. Dengan demikian, kebenaran yang dimaksud di sini adalah kebenaran teologis, yaitu kebenaran yang nyata bahwa manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, serta kebenaran Injil bahwa manusia telah ditebus dalam kasih karunia Allah yang diberikan dengan cuma-cuma dan dibenarkan melalui Kristus Yesus. Jadi, kebenaran itu adalah kebenaran tentang karya besar dari Allah yang telah membenarkan kita, sehingga kita tidak lagi dikuasai kebinasaan, melainkan kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah. Itulah kebenaran iman Kristen. Saudara yang dikasihi Tuhan, selain itu, ketika kita hidup dalam kebenaran, kita perlu meminta kekuatan dari Tuhan agar Tuhan dapat mencurahkan Roh Kudus-Nya bagi kita. Sebab Roh Kudus adalah roh kebenaran yang akan menuntun kita kepada kebenaran. Bersama Tuhan, kita pasti akan dapat hidup di dalam kebenaran firman-Nya. Mari dimanapun kita berada, kita harus selalu hidup di dalam kebenaran dan selalu mempertahankannya, supaya kehidupan kita boleh menjadi berkat bagi sesama. Jangan pernah takut untuk hidup di dalam kebenaran, karena berkat hanya ada pada orang yang hidup di dalam kebenaran Allah. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah sampai kepada kami pada hari ini, yang mengajar kami untuk hidup di dalam kebenaran. Tolong kami Tuhan supaya kehidupan kami, perkataan, perbuatan kami menunjukkan bahwa kami adalah orang-orang yang beriman kepada Tuhan, dan kehidupan kami, kehidupan yang hidup dalam kebenaran Allah. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.